Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program spesial Bulan Penuh Berkah Ramadan Menyapa. Dialog interaktif seputar bulan suci Ramadan yang menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan, selain kita kenal sebagai Syahrul Quran dan juga Syahrul Syam, kita pahami juga sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana Allah menyediakan satu momentum yang sangat khusus bagi hambanya untuk satu bulan penuh berikhtiar memperbaiki kualitas diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal pendidikan, ada hal yang tidak bisa tidak untuk dibahas dalam hal ini, kurikulum. Bagaimana kemudian kurikulum menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakan dan melalui bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan sehingga mampu menjadi pribadi yang muttaqin. Lantas, apa kaitannya kurikulum pendidikan di bulan suci Ramadan dengan kontekstualisasinya dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Telah hadir bersama kita sekalian di sini beliau Bapak Dr. Haji Muslihuddin MAG. Assalamualaikum Pak Musli. Waalaikumsalam. Mohon maaf salamannya harus begini karena sedang social distancing ya Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dengan Pak Muhlisin kita akan membahas Muslihuddin kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yakni kurikulum ibadah bulan suci Ramadan dan upaya untuk mewujudkan pribadi muslim yang muttaqin. Langsung saja untuk kita bisa berdiskusi, Pak Muslihuddin, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan kita pahami sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana proses kita belajar untuk menjadi pribadi yang muttaqin. Tapi sebelum kita bicara soal kurikulum, tentu kita harus kembali pada hakikat dan juga esensi dari kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Apa Pak, sebetulnya tujuan dan fokus utama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Baik, terima kasih Mas Andi. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat bertemu kembali dalam acara Ramadan Menyapa, acara spesial yang diselenggarakan oleh RCTV bekerjasama dengan LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Ada tema yang menarik yang akan kita bahas pada sore hari ini terkait dengan bagaimana upaya kita menjadikan ibadah Ramadan di tahun ini lebih optimal, sehingga kita memerlukan program-program yang terukur sehingga kemudian apa yang ingin kita peroleh dalam kegiatan di bulan Ramadan ini betul-betul berdampak kepada diri kita secara pribadi, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu kalau kita berbicara tentang kurikulum, ya, kurikulum ibadah Ramadan, saya lebih suka menyebutnya program, Mas Andi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat sebagai program terukur agar ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan target kita. Tentu saja kalau dari perspektif program, yang harus kita terlebih dahulu sadari adalah bahwa kita sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah Ramadan itu harus punya tujuan, harus punya target. Target ibadah kita di bulan Ramadan itu menjadi pribadi yang seperti apa? Menjadi hamba Allah dengan karakteristik seperti apa? Kesadaran terhadap
tujuan terhadap target ini penting, sehingga akan berdampak kepada rancangan program apa yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan, agar target Ramadan kita ini tercapai. Tentu saja kalau berbicara tentang tujuan Ramadan, target apa yang harus kita buat sebagai seorang hamba Allah saat melaksanakan ibadah Ramadan, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan ini sudah pada maklum ya, paling tidak kalau kita melihat secara utuh rangkaian ayat Al-Quran terkait dengan ibadah Ramadan, ada 3 tujuan. Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi manusia dan pribadi yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, menjadi pribadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun, mereka yang melaksanakan ibadah puasa secara utuh dari A sampai Z, ibadah-ibadah itu dilaksanakan, tentu target yang ketiga adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa memperoleh petunjuk. 3 target utama, 3 target tujuan itu harus menjadi kesadaran pribadi muslim, kesadaran setiap muslim. Bagaimana kita berupaya menjadi hamba Allah yang bertakwa, bagaimana kita berupaya di bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang lebih pandai bersyukur, dan bagaimana menjadi hamba Allah yang senantiasa memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kalimat la'alla dalam ayat tersebut adalah harapan besar, kalau saya istilahkan begitu, keinginan Allah atas hambanya saat tuntas melaksanakan ibadah puasa. Meskipun ibadah puasa ini sangat berat, karena yang menarik ibadah puasa ini menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Di dalam Al-Quran kalau kita berbicara redaksi, itu ada 4 kewajiban Allah yang menggunakan kata-kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, dipardukan, diwajibkan atas kamu menunaikan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi dipardukan atas kamu menunaikan hukum waris. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, dan yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. 4 kewajiban Allah itu semuanya berat-berat. Kategorinya adalah kategori berat-berat. Sehingga beruntunglah orang-orang yang menunaikan, yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan tuntas, karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat berat. Dalam konteks redaksi Allah mengungkapkannya di dalam ayat Al-Quran. Nah kemudian tentu saja apabila kita ingin menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa, pribadi yang senantiasa bersyukur, pribadi yang senantiasa memperoleh petunjuk, ada indikatornya. Kira-kira cirinya apa, gitu kan? Cirinya apa agar kita itu masuk kepada golongan orang-orang yang betul-betul bertakwa setelah selesai melaksanakan ibadah puasa? Apa sih ciri-cirinya, indikatornya agar kita dimasukkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur? Apa saja tanda-tandanya, ciri-cirinya agar kita dimasukkan oleh Allah pada hamba-hamba Allah yang senantiasa memperoleh petunjuk? Tentu saja kalau kita berbicara tentang indikator ketakwaan, kembali lagi kita harus merujuk kepada apa yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya. Dan tentu saja indikator ini pasti sudah akrab, sudah sangat akrab di pemahaman di hati para pemirsa. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi indikator manusia yang bertakwa pertama adalah senantiasa memiliki belief system, sistem keyakinan yang kokoh, akidah yang baik, tauhid yang baik. Ini penting. Karena apa? Karena tauhid, akidah adalah akar dari istilahnya itu diterimanya amal. Akar dari bagaimana setiap amal hamba Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu penting
manusia, hamba Allah memelihara indikator pertama ini. Bagaimana kita menjadikan akidah kita itu lebih baik. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mengoptimalkan, memaksimalkan, meningkatkan kualitas ritual kita. Ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di situ salat. Salat kita itu harus lebih meningkat setelah kita melaksanakan ibadah saum. Yang ketiga, harus meningkatkan relasi sosial. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kepedulian sosial, sikap dermawan, empati, menjalin relasi sosial yang berkualitas. Itu adalah indikator ketiga dari manusia yang bertakwa. Yang keempat adalah senantiasa mengembangkan pemahaman terhadap Al-Quran. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi senantiasa memiliki literate, meningkatkan literasi terhadap kitab Allah, pemahaman, penghafalan, lalu mengamalkan dan penghayatan. Saya kira kita sering berhadapan dengan Al-Quran itu baru pada aspek tilawah, aspek membaca saja. Sehingga aspek yang lain, penghayatan, pengamalan, bahkan menghafalkan itu kurang. Dan yang keempat adalah keyakinan terhadap ujung dari penghidupan, yaitu hari akhir. Itu saya kira 5 indikator yang penting yang harus kita jaga dalam konteks bagaimana kita membuat menjadi muttaqin yang berkualitas. Saya kira itu Pak Andi yang sebagai pembuka yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kami sampaikan Pak Muslihuddin sudah memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami, masih dalam program spesial Bulan Penuh Berkah, Ramadan Menyapa. Masih bersama narasumber kita, Pak Dr. Haji Muslihuddin MAG, yang tadi sudah memberikan paparan, Pak. Sangat menarik tentang tujuan, fokus, dan juga indikator apa yang perlu dicapai oleh kita sebagai seorang Muslim dalam mewujudkan tujuan pendidikan di bulan suci Ramadan untuk mencapai derajat mutakin. Kami juga membuka kesempatan kepada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada untuk berdialog secara langsung dengan narasumber melalui line telepon 0231 4821 38. Silakan. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi Hakim. Ya, dengan siapa? Dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Baik, silakan Bu Indra, pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Ustadz Dr. Muslihuddin. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, mengenai ketakwaan ya memang ada hadis yang mengatakan kalau bergaul dengan pandai besi maka akan bau keringat. Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi akan berbau harum. Tapi ada juga psikolog yang mengatakan bahwa karakter seseorang itu sudah terbentuk dari sononya gitu. Mungkin kalau kita katakan dari lauh mahfuz itu. Ya, karena bergantung pada gen dan apa sebagainya gitu. Saya lihat juga, saya perhatikan cucu saya saja. Ada yang umur 5 tahun itu sudah maunya puasa sampai maghrib, tidak mau diganggu gugat. Iya, kalau ayo buka gitu, nangis malah. Nah, tapi ada juga yang santai saja. Dia mulai belajar puasa umur 7 tahun sampai beduk. Ya, umur 8 tahun sampai asar, baru 9 tahun sampai maghrib begitu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz Muslihuddin? Apakah memang dari gen atau memang dari pendidikan atau kurikulum ini? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Indra atas pertanyaannya. Langsung ditanggapi Pak Baik. Basli. Terima kasih Ibu Indra atas pertanyaannya, pertanyaan menarik. Pertama bahwa pada prinsipnya pendidikan itu memiliki peran strategis dalam membentuk watak seseorang. Baik watak keagamaan, karakter, watak keilmuan, watak profesionalisme, serta watak-watak lain yang dibutuhkan oleh seseorang dalam berkecimpung di masyarakat. Jadi walau bagaimanapun pendidikan itu memiliki peran yang sangat strategis. Maka kemudian menjadi penting dalam hal ini setiap keluarga, setiap orang tua memiliki visi pendidikan yang baik. Visi pendidikan keagamaan, visi pendidikan keilmuan, visi pendidikan profesionalismenya, visi pendidikan karakter, visi pendidikan keterampilan sosial, itu semuanya harus dibangun visinya, dan yang membangun visi itu sejatinya adalah keluarga. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak para imam nih, imam keluarga, kita sering berperan sebagai ayah itu hanya sebagai abul wiladah, bapak nasab yang hanya mencari nafkah gitu kan, memenuhi nafkah keluarga, memiliki kewajiban atau hak perwalian atas anak putrinya, memberikan waris dan seterusnya, itu disebut abul wiladah. Tetapi yang lupa, yang sering diluput dari peran bapak adalah abul ifadah, Mas Andi. Abul ifadah itu artinya bagaimana seorang ayah itu juga mewariskan visi spiritual. Jadi aura spiritual anak itu gitu kan, kalau kita sebut aura atau visi spiritual anak itu sangat amat tergantung dari visi spiritual ayahnya. Betul. Visi spiritual keluarganya. Sering orang ditanya ingin menjadi anak soleh tidak, ingin punya anak soleh tidak, pasti menjawab semuanya ingin punya anak soleh. Tetapi kesolehan itu bukan sesuatu yang muncul secara terpisah dari konteks keluarga. Kalau ingin menjadi anak yang soleh, ya ibu bapaknya juga harus soleh. Itulah yang disebut dengan abul ifadah. Jadi abul ifadah itu adalah orang tua yang memang memiliki etos, spirituality, spirit keagamaan yang baik, yang kokoh, yang solid, yang itu diwariskan kepada anak-anaknya. Tetapi satu hal yang perlu dicatat di dalam ajaran kita, ajaran Islam, bahwa seseorang cenderung kepada ketakwaan, cenderung kepada agama yang hanif itu, yang lurus itu adalah fitrah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Ayat ini menarik dalam konteks pendidikan, hubungan antara fitrah dengan pendidikan. Jadi Allah mengatakan bahwa hendaklah kamu mengarahkan anak-anakmu itu kepada agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan bawaan ajalinya. Sebab fitrah keberagamaan yang hanif, yang lurus, yang mengesahkan Allah itu pada prinsipnya adalah satu noktah suci yang ada pada setiap diri manusia. Sampai Allah menyebutkan fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah tanamkan, yang Allah ciptakan dalam diri manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di dalam ciptaan fitrah ini. Mengapa demikian? Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami fitrah ini. Jadi bisa dibayangkan orang punya fitrah baik, tetapi tidak menyadari dan tidak tahu akan fitrah itu. Agar tahu akan fitrah itu, disitulah pentingnya peran pendidikan. Jadi ayat itu sangat strategis. Pertama ada fitrah, fitrah itu built in dalam diri manusia. Tetapi fitrah ini terkadang luput dan menjadi missing. Karena apa? Karena manusia tidak tahu, manusia tidak menyadari. Agar manusia itu senantiasa tahu dan menyadari, dia harus diberi pendidikan.
Pendidikan tentang apa? Pendidikan tentang agama, pendidikan tentang keesaan Allah, pendidikan tentang kewajiban terhadap Allah dari hambanya, pendidikan tentang kitab suci dan lain sebagainya. Yang terangkum di dalamnya adalah sistem nilai yang baik untuk mengatur manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan masyarakat. Nah, walakin aktsarun nas la ya'lamun, disitulah sebenarnya ruang pendidikan. Jadi kebanyakan manusia tidak tahu tentang fitrah ini. Oleh sebab karena tidak tahu, dia harus dididik. Nah, dididik itu tentu saja harus terlebih dahulu tahu apa yang harus dididikkan. Apa yang harus diajarkan, apa yang harus disampaikan. Ya, yang harus disampaikan itu adalah ad-din al-hanif, agama yang cenderung kepada kebenaran. Hanif itu kan artinya lurus, cenderung kepada kebenaran. Cenderung kepada kebenaran berdasarkan siapa? Insya Allah tidak ada pertentangan antara kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dengan kebenaran akal sehat manusia. Silakan yang bisa mengidentifikasi kebenaran menurut akal sehat lalu kemudian bertentangan dengan kebenaran Allah. Itu tidak mungkin. Maka kemudian penting misalnya kita semua mengidentifikasi kebaikan-kebaikan, dan itu pasti semua kalau sudah kita identifikasi kebaikan itu ada semua sebagai kebaikan agama. Dan itu berarti harus disadari, harus diajarkan. Nah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, itulah yang kemudian menjadi ruang pendidikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Kalau kita tentu para pendidik tahu persis bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada pada 3 matra. Pertama, matra keluarga sebagai matra utama. Jadi matra keluarga ini adalah disebutnya mata air. Jadi begini, kalau sumber mata airnya itu jernih, insya Allah matra sosial, matra sekolah akan mudah membentuknya. Gitu. Hanya kan terkadang ketika orang membangun sebuah model pendidikan, membangun pemodelan pendidikan agama misalnya, gitu kan, dia hanya melimpahkan kewenangan pendidikan agama karakter itu kepada matra sekolah. Matra sekolah kemudian dia menjadi sesuatu yang berkecimpung sendirian untuk membentuk karakter. Sementara sosial tidak mendukung, matra keluarga tidak mendukung. Karena mengapa matra keluarga tidak mendukung? Karena keluarga tidak punya visi pendidikan. Keluarga tidak punya visi pendidikan keagamaan, tidak punya visi pendidikan spiritual keluarga, tidak punya visi pendidikan keilmuan keluarga, tidak punya visi pendidikan kesalehan keluarga, tidak ada. Nah, matra keluarga itu perannya pada siapa, Mas Adi? Matra keluarga itu perannya pada ayah sebagai abul wiladah dan abul ifadah, serta ummahat para ibu sebagai al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Jadi kalau ibu sebagai sekolah pertama, lalu kemudian bapak sebagai dalam fungsinya sebagai abul ifadah, bapak yang memberikan pelimpahan spiritual, pelimpahan keilmuan, pelimpahan kesalehan, gitu kan, ditiru sama anak-anaknya luar biasa. Maka watak anak itu watak keagamaan, watak keilmuan, watak kesalehan, karakter, profesionalisme dan lain sebagainya, berbagai macam-macam watak baik itu sejatinya kita bangun di rumah. Dan yang menarik, puasa ini sangat strategis, Mas Andi. Mengapa sangat strategis? Mas Andi bisa bayangkan puasa sekarang itu euforia sosial simboliknya itu sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Euforia sosial simbolik itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Ruang-ruang publik ditutup, ruang-ruang hiburan ditutup, tempat ngabuburit tidak ada, mal-mal tidak ada, gitu kan? Jadi kemudian euforia sosial simbolik tentang puasa nyaris hilang, dan kita harus meningkatkan euforia spiritual. Euforia spiritual itu adanya di mana? Di keluarga. Sehingga menjadi penting kemudian keluarga dalam konteks puasa sekarang itu sejatinya lebih solid, membangun puasa yang berkualitas. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih atas paparan yang sangat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita sekalian. Kami ucapkan terima kasih Pak Dr. Haji Musliuddin yang sudah berkesempatan hadir pada kita sore kita hari ini. Jadi pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, diskusi kita sangat menarik karena
menyajikan satu fakta bahwa keluarga menjadi faktor yang sangat penting dan dominan di dalam kita untuk memfasilitasi anak-anak kita menjadi pribadi yang mutakin. Selain kita mampu untuk memenuhi indikator-indikator yang tadi dan juga tujuan pendidikan di bulan suci Ramadan untuk menjadi pribadi yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kesyukuran dan juga menerima dan mampu berkontribusi bagi kebaikan banyak orang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Haji Muslihin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Dan tidak lupa kami mengingatkan untuk terus ikuti dan saksikan program spesial Bulan Penuh Berkah Ramadan Menyapa di saluran televisi kesayangan Anda, RCTV Langkah Padane. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.